Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul muhtaramin, para alim, para tokoh masyarakat, segenap jajaran pimpinan yang hadir pada malam hari ini dalam rangka untuk memperingati satu sejarah istimewa kelahiran Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adanya perkumpulan seperti ini akan membawakan satu keberkahan, menjadikan satu wasilah atau perantara Allah jadikan hidup kita berkah, dan Allah akhiri kita di perjalanan akhir. Allah berikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, tadi ada masalah mobil, jadi pas berangkat ke sini ada kendala, kebetulan HP tertinggal juga di rumah. Jadi tadi saya mobil taruh di mana? Kampingan sana. Saya pulang ambil motor, kemudian ya, tapi mudah-mudahan belum terlambat jauh ya. Agak lama menunggu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berbicara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra, Allah menegaskan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayat. Ini ayat bercerita tentang keimanan, melepaskan semua logika, karena terkait dengan sejarah istimewa ini. Jangankan saat ini, di zaman Nabi pun, ketika Nabi berjumpa dengan Allah kemudian kembali ke muka bumi, maka orang-orang Quraisy yang sudah masuk Islam pada murtad waktu itu. Kenapa? Perjalanan yang tidak masuk akal sama sekali. Allah gunakan kalimat subhana. Apa arti subhana? Kalau dalam makna kalimat ini adalah at-tab'id, menjauhkan. Atau dalam bahasa lain at-tanazzuh, mensucikan. Apa maksudnya? Allah dijauhkan daripada sifat yang tidak layak melekat pada zatnya. Misal ketidakmampuan untuk memberangkatkan kekasihnya ini menuju ke Sidratul Muntaha yang perjalanannya dari Makkah ke Palestina itu 40 hari. Dari As-Sakhra, batu besar yang menjadi pijakan awal sebelum ke langit. Startnya di Palestina. Yang dari Palestina itu menuju ke langit pertama, kata Rasulullah, 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Dari ketiga ke empat 500 tahun. Terus sampai langit ketujuh, masing-masing langit ini 500 tahun berjalan sampai Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi ke dunia ini, ke bumi ini dalam waktu yang sekejap. Maka Allah gunakan kalimat kunci dalam ayat ini, subhana, maha suci Allah. Kalau dibayangkan, disifatkan dengan sesuatu yang sama dengan makhluknya, tidak mampu memberangkatkan kekasihnya ini dalam waktu yang sekejap. Itu arti subhana. Subhanalladzi asra. Kita kupas sedikit ayat ini. Kalimat asra yusri isra'an itu artinya berjalan di waktu malam, diperjalankan di waktu malam. Itu arti kata Isra.
Asra bi 'abdihi, terhadap hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdihi lailan, pada waktu malam. Digunakan lagi kata-kata lailan setelah menggunakan kata-kata asra yusri isra'an. Apa artinya? Dua kali penggunaan kalimat malam. Kalimat malam yang kedua menegaskan bahwa itu memang perjalanan di waktu malam. Kalimat lailan pada redaksi ayat selanjutnya itu menunjukkan taqlilu muddatil isra, sedikitnya waktu yang digunakan untuk menjalankan kekasihnya ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Aisyah menggambarkan itu. Kalau para hadirin duduk begini, kemudian bangkit dari duduknya, anget bekas duduknya itu belum hilang. Itu Allah berangkatkan Nabi Muhammad, kemudian sampai lagi angetnya itu belum hilang, Nabi sudah ada di bumi lagi. Gambarannya seperti itu. Maka pantas kalau tidak masuk akal. Kira-kira kalau saya tanya, anget kita habis duduk bangun, itu anget itu berapa menit kira-kira? Hilangnya anget. Tidak pakai kentut ya. Kalau ada kentutnya kan ya mungkin agak lama sedikit, baunya kan muter-muter di sana. Tidak pakai kentut, anget saja. Kira-kira berapa menit? 2 menit ya. Anggap 2 menit. Maka kata-kata lainan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kurang lebih 2 menit saja Allah butuhkan waktu menjalankan kekasihnya ini dari bumi sampai ke langit ke-7, kemudian balik lagi. Dengan sekian banyak cerita-cerita, kisah-kisah tamtsil yang Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Singkat kisahnya begitu. Karena Al-Qur'an adalah jawami'ul kalim. Kalimat simple tapi maknanya luas. Sehingga cukup 30 juz menceritakan seluruh aturan di muka bumi ini, bahkan saat urusan akhirat. Cukup 30 juz. Itu makna jawami'ul kalim. Lalu bagaimana kisah detailnya? Start dari Mekah. Sebelum berangkat, Jibril datang kepada Nabi Muhammad bersama Mikail membawa satu wadah dengan persiapan mengoperasi tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan itu hatinya, semua organ tubuh dikeluarkan, cuman operasi ala malaikat Jibril. Kalau operasi ala dokter, ya butuh waktu kesembuhan beberapa waktu. Tapi kalau malaikat Jibril yang mengoperasi, dibuka semuanya, dikeluarkan, dicuci, setelah itu dikembalikan lagi bersih, normal, sehat, sempurna. Berangkat kemudian dengan buraq. Apa buraq itu? Dalam riwayat Imam Bukhari, kitab Tajrid, atau saya baca dalam kitab At-Tabari, tafsir At-Tabari, dimaktubkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah bisa. Atau dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu Al-Ghifari. Buraq itu adalah sejenis hewan di bawah kuda, di atas keledai. Dulu waktu kecil, saya di kampung, masih banyak beredar foto. Itu tubuhnya kuda, kepalanya wanita cantik bidadari. Itu gambaran buraq versi orang dulu. Cuman saya tidak tahu apakah memang begitu. Tapi saya yakin kalau membaca riwayat tidak seperti itu. Karena ada kesan sedikit setelah saya memahami, itu mengesankan Nabi Muhammad itu haus dengan nafsu. Dan yang disorot itu adalah perempuan. Artinya gambar itu gambar penghinaan. Dulu masih ada di kampung, termasuk di rumah saya itu pernah nempel buraq itu badannya kuda, kepalanya seperti kepalanya wanita cantik. Itu menggambarkan pelecehan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buraq itu makhluk biasa, cuman seluruh anggota tubuh hewan yang ada di muka bumi ini seluruhnya itu Allah pasangkan dalam tubuh buraq. Kecuali satu perkara,
punya kecepatan melebihi 1000 kali kecepatan cahaya. Itu buruk. Kalau kita bawa senter atau laser ya, kita pencet tombol sekali set, sejauh mana itu baru satu kecepatan cahaya. Buruk ini punya kecepatan 1000 kali lipat daripada kecepatan cahaya. Maka kembali lagi logika kita ini diuji, percaya apa tidak kan gitu. Cuman kalau Allah yang menjalankan tidak ada yang mustahil. Allah itu punya sifat apa? Al-Qudrah. Apa arti Qudrah? Maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maha mampu Allah. Maha mampu atas segala sesuatu. Kalau Allah sudah berkehendak bisa saja. Perangkat buruk itu melesat. Cuma dalam perjalanan karena berkahnya waktu, itu Nabi sempat mampir-mampir. Pertama mampir di kota Madinah. Dulu belum Madinah, namanya Yathrib. Nabi bermimpi, ra'aitu fil manam anni wahajir min Makkah ila ardin fiha nakhlah. Aku bermimpi aku berhijrah dari Makkah menuju ke satu tempat yang di sana ada pohon-pohon kurma. Adzunnu biha al-Yamamah. Aku sangka itu adalah wilayah Yamamah, tapi rupanya Madinah. Madinatul Munawwarah. Kemudian Nabi suruh sholat di sana 2 rakaat. Setelah sholat, selesai sholat diberitakan, ya Muhammad, atadri aina shallait? Apa kamu tahu di mana kamu sholat? Ini tadi. Kata Nabi Muhammad, ma adri ya Jibril. Saya tidak tahu di mana saya sholat. Ya Muhammad, shallaita fi turbatit thayyibah. Engkau sholat di bumi yang bagus, bumi yang punya penjagaan khusus oleh Allah melalui malaikat-malaikat. Debunya itu menjadi obat bagi orang-orang yang menghirup debu Madinah. Ada 70 pintu kota Madinah itu yang dijaga oleh malaikat, yang Dajjal tidak akan bisa masuk dari celah manapun. Itu kota Madinah. Yang punya kelipatan pahala kalau sholat di sana dibanding dengan sholat di masjid ini. Di masjid ini 1000 rakaat, di sana 1 rakaat. Itu sama nilainya. Selain Masjidil Haram, kalau Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Selain Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa 500.000, 500 kali lipat, bukan ada ribunya, 500 kali lipat. Itu keutamaan. Dan Allah sebutkan 2 tempat ini memang istimewa. Makkah minal Masjidil Haram. Masjidil Haram ya, semua area Masjidil Haram itu. Cuman riwayat menyatakan Nabi itu berangkat dari rumahnya Ummu Hani, masih keluargaan dengan Nabi. Wa fi riwayatin Nabi itu berangkat dari setapnya Hijr Ismail. Nabi lagi tiduran di sana, kemudian diajak oleh malaikat Jibril, Hijr Ismail. Lepas dari 2 perbedaan riwayat ini, bahwa area yang dimaksudkan ya Masjidil Haram itu. Kalau sekarang rumah Ummu Hani yang wilayah di sana, Hijr Ismail yang wilayah di sana. Allah cuma sebutkan Masjidil Haram, masjid yang mulia. Itu area masjid. Cuma bukan area masjid saja yang mulia. Ada istilah Ardul Haram. Ardul Haram itu adalah wilayah yang dijaga ketat oleh malaikat, yang kalau kita mau ngambil start umroh atau start haji, miqat haji, tidak bisa kita dari Ardul Haram, harus keluar dari Ardul Haram, namanya Ardul Halal. Di mana itu Ardul Halal? Kalau diposisikan, posisinya adalah Tan'im, Ji'rana, Hudaybiyah, itu Ardul Halal. Dan semua ada aturan-aturannya di sana. Baik. Berangkat kemudian lalu diampirkan lagi di satu tempat di mana dilahirkan Nabi Isa alaihissalam, Baitul Lahmin atau Bethlehem. Nabi sholat di sana, kemudian diajak berangkat lagi. Setelah berangkat sampailah di Masjidil Aqsa.
Singkat kisahnya begitu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa Masjidil Aqsa itu? Adalah masjid dinamakan Aqsa karena jarak pada waktu itu jauh daripada kota Mekah. Aqsa itu jauh. Baitul Maqdis, rumah yang disucikan, karena memang rumah yang pertama kali dibangun setelah Ka'bah di muka bumi ini adalah Baitul Maqdis. Allah yang menegaskan ini. Cuman versi lain sejarah, Masjidil Aqsa dianggap lebih pertama oleh orang Yahudi daripada Masjidil Haram. Cuman Al-Quran menjelaskan inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Rumah yang pertama kali dibangun di muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkah. Bakkah itu ya Ka'bah itu maksudnya. Bahasa Al-Quran Mekah itu Bakkah. Dengan penjelasan panjang lebar kalau saya mau ceritakan. Bakkah. Lalu ada penyebutan ayat yang lain yang menyebutkan Makkah. Mana yang benar antara Bakkah dengan Makkah? Ulama menjelaskan kemudian Bakkah itu area kurang lebih daripada area Ka'bah. Ada yang pernah mengukur berapa Ka'bah itu? Berapa kira-kira? 10 kali 8 meter. Itulah area Bakkah dalam Al-Quran. Terus Makkah sendiri, tanah haram itu Makkah namanya. Baladul Haram itu Makkah namanya. Nabi pernah ditanya, wahai Nabi, masjid mana, rumah mana yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Nabi mempertegas daripada maksud ayat tadi. Yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Makkah, Ka'bah. Lalu 40 tahun berikutnya dibangun Baitul Maqdis. Dengan sejarah panjangnya ya. Saya punya ringkasan khusus yang saya ringkas kurang lebih sekian tebalnya. Kalau kita bicara panjang lebar ya. Kalau saya ngaji normal, saya ngaji 3-4 jam. Untuk detail kita bicara ya, 4 jam. Semua detail sudah dari perjalanan start sampai nanti di Baitul di Sidratul Muntaha sampai balik lagi. Itu saya ukur. Ngaji normal ya, 4 jam. Semua sudah diceritakan. Baik, sedikit lagi. Ketika Nabi sudah sampai di Baitul Maqdis atau Al-Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami kasih berkah di sekitarannya. Kenapa Allah katakan di sekitar berkah? Karena di sana muqirul anbiya, tempat apa? Menetapnya para nabi. Dari 124.000 nabi itu semua hanya 4 saja itu yang bangsa Arab. Semuanya itu Bani Israel 124.000. Maka dikatakan berkah di sekitaran Masjidil Aqsa. Singkat kisah, Nabi sampai di sana lalu ngimami seluruh nabi-nabi, arwah para anbiya. Setelah sholat selesai, lalu diajak siap-siap berangkat. Sebelum siap-siap berangkat, Nabi dikasih minuman. Apa itu minuman? Yang pertama khamr, yang kedua susu, yang ketiga madu. Kira-kira yang diambil sama Nabi yang mana? Khamrnya, madunya atau susunya? Hah? Madu atau susu? Madu atau susu? Enak madu apa enak susu? Madu asli atau palsu? Asli. Ibu-ibu madu asli. Baik. Yang Nabi ambil itu adalah laban. Laban itu susu. Ketika susunya diambil, asab dal fitrah ya. Kenapa diceritakan oleh ulama alasan kenapa kok ngambil susu? Kata malaikat Jibril, kalau engkau ambil madu, maka umatmu semua akan berfoya-foya, semua umatmu akan lalai kepada Allah, saking nikmatnya hidup. Itu alasannya. Kalau engkau ambil khamr, semua umatmu jadi umat yang teler, mabuk-mabukan semua. Nah, ini keinginan
murid saya di Singaraja sana. Maghrib, nggak tahu salah diajak kawannya itu. Habis ini kenceng bawa motor. Ada anak cewek sama teman ngajinya mau nyebrang. Satunya nyebrang, satunya tidak nyebrang. Melesat cepat, cuman kayaknya tidak sadar. Ditabraklah satunya ini. Rupanya yang mati yang nabrak. Masih muda masih umur 14 tahun. 14 tahun. Rupanya ditelusuri. Sebelumnya itu diduduk-duduk di pantai dia habis syarabul khamr. Zaman sekarang bahaya betul ini namanya khamr Anak-anak kita kalau sudah kena itu bahaya. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau engkau ambil minuman keras, semua umatmu jadi pemabuk. Dan itu punya kawan itu, minuman keras itu apa kawannya? Narkotika, pil, macam-macamnya Kalau sudah begitu yang disusahkan siapa? Ya orang tua, ya aparat susah juga ngurusi yang begitu-begitu. Harus diintai dulu benar enggak dia bawa, benar enggak dia beli, atau bahkan benar enggak dia jadi bandar gitu Diintai dulu, ketika sudah kena baru diambil. Semua susah, orang tua pun susah kalau sudah kena perkara tersebut. Tetangga saya juga, saya bicara tetangga saya, saya bicara orang lain Tetangga saya baru punya anak satu kecil 1 tahun, disuruh beli benda tersebut. Rupanya ketika dia sudah bawa itu barang, ditunggu sama seorang di dekat jembatan. Akhirnya diperiksa, tangkap. Sekarang sudah di penjara. Cuman yang saya maksudkan dampak benda itu merugikan semua. Istrinya jadi susah, tidak ada yang menghidupi. Anaknya tidak dapat kasih sayang bapak, padahal masih kecil. Itu kan di antara dampaknya. Maka Jibril menyatakan, khamr, kalau kau ambil kau minum, semua umatmu jadi rusak. Diambillah itu susu. Baik, itu singkat kisahnya sedikit. Ini waktunya berapa menit? Boleh sedikit lagi. Baik. Lalu Nabi bercerita, "Tsumma 'alawna as-sama." Lalu saya berangkat menuju ke langit. Ini langit rupanya ini ada beberapa lapis. Ya kita cerita melalui nas Al-Quran, hadis Nabi gitu Kita sih belum ada yang pernah ke langit gitu. Di langit itu rupanya ada pintunya juga. Jibril sampai diketuk itu pintu. Penjaga pintu langit menyatakan, "Man bil bab?" Siapa di depan pintu? Ana Jibril. Saya malaikat Jibril. Wa man ma'ak? Sama siapa engkau? Muhammad. Saya bersama Nabi Muhammad. Awaqad ursila ilaihi? Apakah ini sudah diutus dia sebagai nabi? Qala na'am, iya. Baru dibuka itu penjagaan super ketat. Tak bisa sembarangan masuk itu super ketat. Kalau dalam Al-Quran dikatakan iblis itu kalau melesat dari bumi dalam waktu sekejap bisa sampai di langit. Cuman itu di bawah langit, tidak bisa tembus. Dia ngintip informasi pembicaraan malaikat di atas itu. Lalu kemudian disampaikan kepada paranormal, berita-berita langit. Tapi ada juga yang benar. Dari sekian banyak ada yang benar, tapi kebanyakan bohong karena iblis ingin mencuri pendengaran. Maka dari, kalau saya bahasakan paranormal atau yang sejenisnya, 1000 kali ngomong, satu benar, yang 999 itu bohong. Satu benar, 999 itu bohong. Kalau terkait dengan perkara-perkara langit. Artinya ada informasi itu masuk, ada informasi itu masuk. Dibuka pintu langit. Setelah dibuka, masuklah Nabi Muhammad bersama Jibril. Lalu dilihat kok ada seseorang sempurna daripada penciptaannya, wajahnya gagah ganteng. Baina aidi an yaminihi aswidah,
wa an yasarihi aswidah 'azimah. Di sebelah kanannya itu ada kelompok besar, sebelah kiri juga ada kelompok besar. Kalau melihat ke sebelah kanan, idza nadhara ila yaminih dhahika. Kalau dia mandang ke kanan senang bahagia begitu. Wa idza nadhara ila shimalih maka. Kalau dia pandang ke kiri menangis. Tapi belum paham siapa ini. Maka kemudian Jibril tanya, Man hadza ya Jibril? Siapa ini orang? Hadza abuka Adam. Ini bapakmu Nabi Adam, bapak seluruh manusia. Secara zahir nasab manusia semua bersambung pada Nabi Adam. Hadza abuka Adam. Nabi Adam kasih sambutan, marhaban bin Nabi saleh wal ibn saleh. Selamat datang kepada Nabi yang baik dan anak yang baik. Kok Nabi Muhammad dibilang anaknya? Secara zahir nasab ya Nabi Muhammad anak cucu Nabi Adam. Tapi secara hakikat Nabi Adam ini adalah anak daripada Nabi Muhammad. Dalam artian semua yang ada di muka bumi, di alam ini, yang pertama diciptakan kan nur Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi dikatakan, dalam satu riwayat dikatakan, innallaha khalaqa qablal asya nur nabiyika Muhammad. Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum semua perkara ini adalah nur, cahaya Nabi Muhammad. Min nurih, dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikuatkan juga dengan bukti. Ketika Nabi lagi duduk-duduk, Jibril datang menghampiri. Nabi pernah iseng nanya, Jibril, kamu umur berapa umur kamu? Jibril cuma bilang, saya tidak tahu umur saya berapa. Cuman saya ini sudah melihat bintang yang gemerlapan waktu saya diciptakan. Itu setiap 70 ribu tahun sekali saya lihat itu bintang. Dan itu sudah saya lihat selama 70 ribu kali. Muncul setiap 70 ribu tahun. Dan itu sudah dilihat selama 70 ribu kali. Lalu Nabi Muhammad bertanya, apakah kamu ada dari man zalikan najm? Siapa itu bintang itu? Kata Jibril, saya tidak tahu. Itu bintang adalah aku. Itu bintang, cahaya itu adalah aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai bukti lain bahwa dari sebelum seluruh alam ini diciptakan, nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diciptakan. Baru bagian-bagian lain. Ketika Nabi bertanya pada Jibril, kenapa kok bisa melihat kanan senang, melihat kiri kok susah? Allah menyatakan dalam ayat Al-Quran, menegaskan gambaran keadaan Nabi Adam itu. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, wa ashabul shimal ma ashabul shimal. Dan kelompok kanan adalah mereka orang-orang yang beruntung, ulaikal muqarrabun, orang-orang yang mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah. Yang mereka ini akan menjadi penghuni surga. Dan Allah katakan, aku tidak peduli. Siapa kelompok kanan ini? Orang yang dilahirkan dari sulbi Nabi Adam bagian kanan. Maka artinya penduduk surga itu takdir, pasti. Kemudian ashabul yamin siapa? Atau bahasa lain ashabul mash'amah, orang-orang yang diciptakan dari sulbi bagian kirinya Nabi Adam. Dan itulah yang akan menjadi penghuni neraka. Allah katakan wala ubani, aku tidak peduli. Cuman itu kan perkara rahasia, kita kan tidak tahu ya. Tidak tahu apa yang di masjid ini ada yang dari sulbi kiri Nabinya Adam, tidak tahu juga ya. Tidak tahu juga. Itu perkara rahasia. Dan karena perkara rahasia sampai saat ini kita tidak mengetahui dan tidak boleh menghakimi orang. Oh, kamu yang masuk surga, kamu yang masuk neraka. Tidak boleh dikapling-kapling begitu. Surga itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman Allah, Nabi kasih gambaran begini. Innallaha idza khalaqal 'abda lil jannah ista'malahu bi 'amali ahli jannah. Allah itu
Kalau menciptakan hambanya untuk jadi penghuni surga, digampangkan, dimudahkan beramal, berbuat seperti ciri-ciri orang yang dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi saya ulangi, apabila Allah menciptakan orang untuk jadi penghuni surga, maka digampangkan untuk berbuat sebagaimana ciri orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira kalau saya tanya, orang duduk di masjid ini ciri-ciri masuk surga apa enggak? Masuk ya? Yakin? Insyaallah ya. Ya bismillah saja ya. Ya pokoknya perkara yang baik. Ketika dia senang dengan yang baik, itu ciri. Istamalahu bi amali ahli jannah. Disenangkan dia berbuat sebagaimana ciri orang yang nanti dimasukkan ke surga. Suka sholat berjamaah, suka membantu orang, suka bersedekah, tidak lepas daripada perintah wajib, berpuasa tidak ditinggalkan Ramadannya, menunaikan ibadah haji ketika syarat rukunnya sudah terpenuhi. Itu ciri-ciri ahli surga. Sebaliknya ciri-ciri ahli neraka, ya maksiat-maksiat itu ya, suka tidak sholat, mungkin nanti ya bermaksiat dan puasa, hakul adam, mungkin suka menyakiti orang lain. Mungkin kalau orang tua membiarkan anaknya tidak diurus, mungkin kalau suami dibiarkan istrinya tidak dikasih makan, dibiarkan begitu saja ya. Atau kalau istri mungkin suaminya dibiarkan tidak dihormati, tidak dihargai. Yang jelek-jelek hasil ya. Itu semuanya min amali ahli nar. Ciri-ciri amal penduduk neraka. Itu ciri-ciri. Maka sekali lagi tidak boleh kita vonis orang. Cuman gambarannya begitu. Maka bahagialah Nabi Adam. Itu panjang lebar ceritanya itu kalau saya baca dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian lanjut langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Ini bagian terakhir. Kita persingkat ya. Karena masing-masing itu ada tamsil-tamsilnya. Itu banyak panjang lebar. Singkat kisah berjumpa dengan Allah, lalu Allah menyambut at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan, kemuliaan, kebaikan untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut betul Rasulullah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Selamat datang. Salam sejahtera bagi engkau wahai Nabi Muhammad. Disambut betul oleh Allah. Ketika Nabi diberikan garansi keselamatan, kebaikan, maka apa yang terbersit dalam pikirannya Nabi? Nabi berkata begini, Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ya Allah, aku tidak merasa cukup kalau engkau berikan kebaikan hanya kepadaku, keselamatan hanya kepadaku, keberuntungan hanya kepadaku. Tapi assalamu alayna bagi kami wa ala ibadillah sholihin, hamba-hambamu yang soleh juga ya Allah. Saya tidak merasa cukup kalau engkau istimewakan saya pribadi. Saya ini punya umat ya Allah. Maka Nabi ucapkan assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Semua kena ya. Semua orang-orang baik seluruh dunia ini kena. Yang penting dia ahli la ilaha illallah. Kena semuanya. Ketika dia la ilaha illallah. Ketika Nabi diperhatikan berkomunikasi dengan Allah, bagaimana Jibril menimbali? Jibril menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini percakapan, ini perbincangan dan persaksian, lalu kita pakai di dalam sholat kita. Karena singkat kisahnya, ketika Nabi sudah berjumpa dengan Allah, dikasih sholat 5 waktu dan seterusnya, Nabi itu rupanya tidak mau balik ke bumi ini, tidak mau balik. Lalu Allah bilang, wahai Muhammad, risalahmu belum selesai, tugasmu mengemban risalah belum selesai, engkau harus balik ke bumi. Nabi Muhammad ngotot dahulu. Bagaimana kata Allah merayu kekasihnya ini supaya balik ke bumi menyempurnakan risalahnya? Allah bilang begini, wahai Muhammad,
kalau engkau merasa di tempat ini adalah satu yang paling istimewa, aku akan pindahkan suasana ini, aku pindahkan ke bumi, dan aku taruh itu di setiap engkau sujud kepadaku, di setiap engkau sholat, aku pindahkan suasana ketenangan, keheningan ini dalam sholat. Maka kunci ketenangan Nabi Muhammad, apapun problemnya, apa solusinya? Sholat. Termasuk kita semua ya, termasuk kita semua. Apapun permasalahannya, cepat ambil air wudu, sujud. Apapun permasalahan. Karena di saat kita merendahkan diri kita, bukan rendah hati lagi, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, maka saat itu Allah siap mengangkat derajat kita. Kita rendahkan diri kita. Paling rendah-rendahnya diri itu adalah ketika kepala yang kita hormati mau dipegang orang lain, kita masih sudah bereaksi, apalagi dipegang gitu ya, terhormat. Tapi kita taruh di bumi rata dengan kaki kita, hina gitu. Tapi kalau menghinakan diri di hadapan Allah, justru akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci ketenangan itu adalah satu kata, sholat. Kunci ketenangan itu adalah sholat. Dan kesimpulannya bahwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad dari sekian banyak tamsil, gambaran-gambaran yang tidak sempat saya ceritakan malam hari ini, di antaranya adalah menerima perintah sholat. Saya berpesan, kalau kita merasa jadi orang beriman, jadi orang Islam, boleh tidak tahajud, tidak apa-apa, boleh tidak usah sholat duha, tidak apa-apa, boleh tidak usah sholat sunnah, tidak apa-apa. Tapi yang 5 waktu jangan sampai ditinggal. Yang 5 waktu jangan sampai ditinggal. Tidak usah berpikir saya harus sholat duha berapa rakaat, tahajud berapa rakaat, nanti qobliyah ba'diyah berapa rakaat. Tidak usah berpikir begitu. Fikirkan 5 waktu yang Nabi terima langsung dari Allah, jangan pernah ditinggal. Kalau bisa di masjid, alhamdulillah. Tidak bisa kemudian berjamaah di rumah dengan anak, dengan istri, alhamdulillah. Tidak bisa berjamaah mungkin lagi di kantor, atau lagi di perusahaan, atau lagi di pasar, atau lagi di swalaya, yang di sana ada tempat kecil bisa kita untuk bersujud, lakukan sholat walaupun sendirian. Yang penting jangan ditinggalkan. Itu pesan saya. Karena kalau sudah kita meremehkan perkara ini, berarti sama dengan meremehkan hadiah yang Allah berikan kepada kekasihnya khusus spesial, datang berjumpa dengan Allah untuk terima hadiah ini, kok kita main-mainkan. Itu berarti melecehkan orang yang menerima hadiah tersebut. Itu pesan saya. Sekaligus anak-anak kita juga mari kita jaga, keluarga kita jangan sampai mereka meninggalkan ibadah sholat. Itu saja kuncinya. Insya Allah kalau sholat ini kita jaga baik-baik, sholat ini kita jaga dengan sesungguhnya, maka pintu keselamatan terbuka lebar-lebar. Mudah-mudahan dengan acara ini, acara singkat ini, Allah berikan hidayahnya untuk istiqomah kita dalam beribadah. Allah berikan hidayahnya untuk istiqomah dalam mengucapkan la ilaha illallah. Allah berikan keistiqomahan kita untuk tetap beriman kepada Allah sampai pada akhirnya. Mudah-mudahan Allah akhiri kita dengan husnul khatimah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berdoa, mari kita hadiahkan suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita semua yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah mereka. Allah terangkan kuburannya, Allah luaskan kuburannya, Allah jadikan kuburan mereka rauzah, taman daripada taman-taman surga. Dan Allah jadikan tempat di kuburannya penuh dengan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat di kuburannya penuh dengan harapan syafaat Nabi Muhammad SAW yang masih diberikan umur dari semua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang, sehat walafiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua digolongkan sebagai anak-anak yang berbakti kepada mereka. Karena harapan orang tua adalah baktinya anak kepada orang tuanya. Maka mudah-mudahan
keadaan itu, status itu Allah sematkan pada kita semuanya. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin penyebutan gelar ataupun yang lain tidak sempat saya sebutkan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Wayan Tasbih Huda. Selanjutnya, mari bersama